Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan berbagai amal kebaikan, dan di antaranya adalah kita bisa melanjutkan kembali insyaallah kajian kita yang kita ambil dari kitab Sifat Salat karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita sampai pada halaman ke-42 tentang membaca surat di dalam 2 rakaat yang pertama, itu surat selain surat Al-Fatihah. Dalam pembahasan ini beliau mengatakan sebagai subjudul, beliau mengatakan qira'atu surataini fi rak'atainil ulayaini, membaca 2 surat pada 2 rakaat yang pertama. Yaitu membaca 2 surat ini yang dimaksud adalah surat selain Al-Fatihah yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan idza faraghal musalli min qira'atil Fatihati qara'a surataini fi rak'atainil ulayaini. Apabila seorang yang salat itu telah selesai dari membaca Al-Fatihah, maka kemudian dia membaca 2 surat yang lain pada 2 rakaat yang pertama. Yakni pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain, kemudian pada rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat yang lain juga. Fafis sahihaini an Abi Qatadah, di dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri bil ulayaini bi ummil kitabi wa surataini wa fi rak'atainil ukhrayaini bi fatihatil kitab wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyah wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Kata Abu Qatadah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca di salat zuhur pada 2 rakaat yang pertama, beliau membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surat yang lain. Maksudnya pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah maka membaca 1 surat, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Ummul Kitab maka membaca surat yang lain. Wa fi rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, dan pada 2 rakaat yang terakhir, itu rakaat ketiga dan keempat, bi Fatihatil Kitab, beliau yaitu membaca Al-Fatihah saja. Ini tidak menambah dengan surat yang lain, sehingga membaca surat selain Al-Fatihah beliau lakukan di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Wa yutilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyati, dan beliau memperpanjang pada rakaat yang pertama apa yang tidak beliau perpanjang pada rakaat yang kedua. Sehingga sunnahnya di sini yang merupakan kebiasaan Rasulullah SAW ketika membaca surat pada rakaat yang pertama adalah surat yang lebih panjang daripada surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Itu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Demikian juga beliau lakukan hal itu di salat asar, dan demikian pula beliau lakukan hal tersebut di salat subuh. Wa rawahu Abu Dawud kadzalika wa zada qala fadhananna annahu yuridu bidzalika ay yudrikan nasu rak'atal ula. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dan beliau menambahkan, yaitu Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya bahwasanya Abu Qatadah mengatakan fadhananna, kami menyangka, yaitu para sahabat menyangka, annahu yuridu bidzalika, beliau menginginkan dengan hal itu yudrikan nasu rak'atal ula, agar manusia itu bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama, di antara hikmah tujuannya adalah agar orang-orang
bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, barangkali mungkin ada orang yang agak telat datangnya, maka dia bisa mendapatkan rakaat yang pertama dengan sebab Rasulullah SAW memanjangkan bacaan surat di rakaat tersebut. Kemudian Syekh mengatakan qauluhu wa yusmi'unal ayata ahyanan. Itu terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Maksudnya adalah ai fi sholati sirriyah, di dalam salat sirriyah, ya. Lianna hadhihi kanat salat al-zuhri, karena ini terjadi ketika salat zuhur. Yani hadis tadi yang disampaikan oleh Abu Qatadah ini terjadi pada salat zuhur, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Qatadah, kana yaqra'u fi zuhri, ya. Beliau membaca, ya, di salat zuhur. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini itu ketika salat sirriyah di waktu salat zuhur. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Fa'ala al-a'immati ay yaf'alu mithla hadza iqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya para imam juga melakukan semisal ini untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun dalam salat sir kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang untuk memperdengarkan bacaan surat kepada jamaahnya. Kemudian pada paragraf berikutnya penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang kadar panjang bacaan yang dibaca pada rakaat yang pertama ataupun pada rakaat yang kedua dari surat-surat selain Al-Fatihah. Disebutkan oleh penulis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya di dalam salat zuhur itu pada 2 rakaat yang pertama, pada setiap rakaatnya membaca sekadar 30 ayat. Ini surat yang ukurannya itu sekitar 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra qiraati 15 ayat. Dan pada 2 rakaat yang berikutnya, yang 2 rakaat yang terakhir, maka beliau membaca sekitar 15 ayat. Au qala nisfa dzalik, atau beliau mengatakan separuh dari yang pertama. Nah, separuh dari hal itu. Wa fil 'asri fi rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra 15 ayat. Sedangkan di dalam salat asar di 2 rakaat yang pertama, pada setiap rakaatnya ini sekitar 15 ayat yang dibaca selain Fatihah. Fil ukhrayaini qadra nisfa dzalik, dan pada 2 rakaat yang terakhir sekitar separuh dari hal itu. Rawahu Muslimun, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Kemudian dari hadis ini penulis mengambil sebuah kesimpulan hukum, ya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hadis ini, al-qira'atu tatulu fi rak'atayn al-ulayain. Bacaan surat itu panjang pada 2 rakaat yang pertama minadh-dhuhri wal 'asr, baik di dalam salat zuhur ataupun asar, ya. Jadi bacaan pada rakaat yang pertama dan kedua itu panjang bacaannya dengan ukuran sekitar tadi yang disebutkan. Ketika salat zuhur sekitar 30-an ayat, ketika salat asar sekitar 15-an ayat. Wa takunu rak'atul ula atwala min ats-tsaniyah, dan rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, kan? Wa fi rak'atayn al-ukhrayaini, sedangkan pada 2 rakaat terakhir, ya, rakaat ketiga dan keempat, kata beliau, insya'a iqtasara 'ala al-Fatihah, kalau dia mau silakan dia itu mencukupkan diri dengan membaca surat Al-Fatihah saja, sebagaimana yang tadi sudah diterangkan pada hadisnya Abu Qatadah yang disebutkan di atas tadi, yang di mana beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Atau dikatakan di sini wa in qara'a ma'ha suratan ukhra, dan apabila dia seorang yang salat itu membaca surat yang lain, fala ba'sa, maka tidak mengapa seseorang yang salat pada rakaat ketiga dan keempat membaca surat yang lain, wa huwa tsabitun, dan itu adalah perkara yang memang ada dasarnya, sebagaimana dalam hadis ini, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwasanya ternyata di rakaat yang ketiga dan keempat terkadang Rasulullah SAW itu membaca surat yang lain dengan panjang yang lebih pendek
daripada surat yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian penulis menukilkan ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk menambah penjelasan dalam masalah ini. Beliau mengatakan yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Idza faragha minal Fatihati akhadha fi suratin ghairiha." Apabila seseorang itu telah selesai dari atau apabila Nabi Muhammad SAW telah selesai dari membaca Al-Fatihah, maka beliau memulai pada surat yang selainnya, yaitu membaca surat yang lain. Wa kana yutiluha taratan, dan kadang-kadang beliau memanjangkan bacaan surat tersebut. Wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi, dan terkadang beliau meringankannya. Ini membaca yang pendek saja dari surat-surat selain Al-Fatihah, li'aridin min safarin, karena ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, ini keadaan yang kondisional gitu ya, berupa safar, mungkin karena safar, atau ghairihi, atau karena hal yang lain. Jadi karena ada sesuatu kondisi tertentu, maka beliau tidak memanjangkan bacaan surat selain Al-Fatihah. Ini tentunya merujuk kepada sikap hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam. Nah, wa yatawassatu fiha ghaliban, dan seringnya adalah beliau membaca pertengahan ya di dalam membaca surat-surat tersebut. Beliau membaca surat-surat yang panjangnya itu tidak terlalu panjang banget dan tidak terlalu pendek banget. Wa kana yaqra'u fil fajri binahwi 60 ayah. Ketika salat subuh ya, biasanya beliau membaca sekitar surat yang panjangnya itu sekitar 60 ayat ila mi'ati ayat, sampai pada 100 ayat. Jadi antara 60 sampai 100 ayat yang beliau baca ketika salat subuh. Wa shallaha bi surati Qaf, wa shallaha bir Rum, wa shallaha bi idza syamsu kuwirat, wa shallaha bi idza zulzilatil ardu zilzalaha fir rak'ataini kiltaihima. Beliau pernah ya salat subuh itu dengan membaca surat Qaf. Juga beliau pernah salat subuh dengan membaca surat Rum, Ar-Rum. Juga beliau pernah membaca surat idza syamsu kuwirat, at-takwir ya, dalam salat subuh. Pernah juga beliau membaca salat idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ini adalah surat yang cukup pendek ya. Fi rak'ataini kiltaihima, di dalam 2 rakaat keduanya ya. Jadi 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat pada salat subuh tersebut. Hanya 2 rakaat soalnya kan. Wa shallaha bil mu'awwidhataini, dan beliau juga pernah salat subuh dengan membaca 2 mu'awwidhatain, 2 surat mu'awwidh ya, mu'awwidhah, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wa kana fis safar, yaitu ketika beliau sedang dalam keadaan safar. Wa shallaha faftataha suratal mu'minun, dan beliau juga pernah salat subuh dengan memulainya dengan surat Al-Mu'minun, maksudnya setelah surat Al-Fatihah, kemudian beliau membaca dari awal surat Al-Mu'minun, hatta idza balagha dzikra Musa wa Harun fi rak'atil ula akhadathu sa'latun, sehingga ketika beliau telah sampai pada penyebutan tentang Nabi Musa dan Harun di dalam surat Al-Mu'minun pada rakaat yang pertama, akhadathu sa'latun, maka beliau terkena serangan batuk ya, sa'latun, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, as-sa'lah bi fathis sin wa dhammiha, di sa'lah bisa dibaca sa'lah ataupun su'lah, minas su'al ya, dari kata su'al, yaitu batuk ya, penyakit batuk ya. Jadi ketika beliau membaca surat Al-Mu'minun sudah mulai dari awal di rakaat yang pertama sampai pada penyebutan tentang Nabi Musa dan Harun, maka beliau terkena batuk ya, kemudian faraka'a, kemudian beliau pun ruku setelah itu. Jadi tidak menyelesaikan surat Al-Mu'minun, tetapi hanya sampai pada ketika penyebutan Nabi Musa dan Harun saja alaihi wassalam. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ati bi alif lam mim tanzil wa surat hal ata 'alal insan kamilatain. Dan beliau juga salat subuh ketika hari Jumat pernah membaca dengan surat alif lam mim tanzil, yaitu surat Sajdah, dan membaca surat hal ata 'alal insan kamilatain, membaca surat Al-Insan ya secara lengkap. Ini surat Sajdah pada rakaat yang pertama secara lengkap, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan secara lengkap. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ini disebutkan di dalam Zadul Ma'ad, bagaimana disebutkan dalam catatan kaki jilid yang pertama
halaman 209. Itulah ini petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam salat beliau terkait dengan bacaan surat setelah membaca Al-Fatihah, dan juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, yaitu terkait dengan bacaan apa saja yang dibaca ketika salat subuh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada paragraf berikutnya maka kita akan baca nanti insyaallah ini tentang bacaan-bacaan apa saja yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika salat maghrib ataupun ketika salat-salat yang lainnya. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.